Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga dapatlah kita membaca ayat Al-Qur'an yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sampai seterusnya. Pada ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa barang siapa kalau menafkahkan hartanya kelak, harta yang halal di jalan Allah, maka bisa dilipat gandakan ya sampai berapa? Ya sampai berlipat-lipat ganda kelak. Diumpamakan menanam satu biji lalu menumbuhkan 7 tangkai, ya kelak setiap satu tangkai itu 100 biji. Berarti asalnya pokok sebiji aja bisa sampai berujung 700 biji, ya kelak. Nah itu umpama orang yang mensedekahkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, di jalan Allah, tapi dengan niat yang ikhlas, ya Allah kemarin. Nah tandanya ikhlas itu kayak apa? Nah dijelaskan pada ayat yang kita baca tadi. Nah, dijelaskan dalam ayat yang kita baca tadi. Ujar Allah Ta'ala tandanya ikhlas itu kayak ini. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Katakanlah orang-orang yang menafkahkan mereka itu akan harta mereka itu di jalan Allah, mereka itu ikhlas. Tandanya ikhlas kenapa? Summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Kemudian ketika mereka bersedekah atau sesudah bersedekah menafkahkan hartanya di jalan Allah itu, atau membantu orang Islam, membantu fakir miskin, mereka itu nang bersedekah kada menyertakan, tidak menyertakan akan apa yang mereka itu nafkahkan itu mannan wala aza. Manna itu tahulah, manna itu menguya-nguya pemberian kepada orang yang diberi. Nah, wala aza tidak jua aza. Aza itu menyakiti orang yang diberi, bisa dengan ucapan, bisa dengan marangut muha, atau mendoakan kada bagus. Ada yang mengatakan manna itu ya ujub. Ujub gimana dulu? Mana itu ya mengoyak-ngoyak di hadapan manusia atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda ikhlas. Jadi orang ikhlas tuh bersedekah ya sudah. Jangan kayak ini hand. Ikam bila kada ku bantu, ikam pakir, ikam melarat kan? Itu mana dah. Ini kada menyertakan gitu. Amun kada ikhlas itu ya mengoyak-ngoyak pemberian, baik di hadapan orang yang diberi atau di hadapan orang lain. Contoh misalnya ulun membantu paman aran, misalnya paman aran anggaplah barangnya sidin mau utang kah misalnya, kalau atau minta kah ulun bari atau ulun utangi sidin, sudah paman aran pian mun kada ulun bantu, kada ulun tangi pian kan kau makan. Nah itu manan itu kada boleh itu bisa membatalkan pahala sedekah ulun atau membatalkan pahala mau utangi ulun. Rasanya dapat pahala itu hilang pahalanya. Nah itu apa namanya, mengoyak-ngoyak pemberian. Masalah paman aran nih tasinggung kah kadakah itu lain urusan. Tasinggung kah paman aran nih kan, kada tasinggung kah ulun berucap kayak itu, hilang ya pahala sedekah ulun. Atau misalnya ini
ulun bersedekah lawan paman aran, membantu paman aran atau mau tangi paman aran. Ulun menguya pemberian tuh kada paman aran kada. Wan saimi misalnya, taulah saimi. Tuh paman aran tuh mun kada ulun mau tangi kada kau makan diri. Nah, itu hilang juga pahala sedekah ulun. Jadi berarana ya. Atau kayak ini, ulun kada mengoya-ngoya pemberian itu lawan pian kada. On saimi kada, tapi on Allah Taala. Ya Allah han, ya Allah. Ulun bantu kalau sudah ya, bisa hilang ya. Ya Allah Taala tuh duit siapa gerang? Nih ikam sedekah tuh duit siapa gerang? Caranya tah, caranya berdebat tuh Allah ya Allah. Tuh nikmat siapa gerang? Nikmat ku Allah. Jadi barana ya. Kita nah, jangan mengesahkan. Walaupun sudah 10 tahun sudah. Ini 10 tahun sudah biarlah membantu orang tuh. Sekalinya sarik kenapa? Ini bisa juga suatu saat sarik. Asalnya baik aja hubungan baik membantu pas sudah 10 tahun yang akan datang lalu bisa sarikan. Kalau mau tahu ya. Nah, tahu ya tuh pian. Mau ingin tuh orang tahu aku jar ini tuh ya bina anu jar jahat benar padahal aku bantu hari jar. Nah, itu menghilangkan pahala sedekah tak mau ya yang sudah puluhan tahun hilang pahala. Itu orang ikhlas tuh kada kayak itu ya. Nya bersedekah orang nang disedekahinya tuh mahirani kada kah. Nya kadang-kadang kita nih lah kadang-kadang nih bisa nih kita orang tuh kita bantu sakainya timbul orang tuh kada tahu-tahuan kita. Bila kita kadang menjaga hati bisa tak ucap tak. Inya tuh tahu lah, ku bantu sudah kada tahu-tahunya jar. Mending menoleh kada jar. Menoleh aja kada jar. Bisa atau japakan gitu pian lah. Jadi kita jaga jangan sampai hilang. Jadi kita membantu tuh kan membantu sudah orang tuh membalas kebantuan kita. Atau orang tuh peduli ke kadakah? Kita mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada pedulinya orang itu. Nah, sama juga kayak ini. Minta maaf lah, contoh misalnya kita nih lah jadi pejabat atau jadi tokoh masyarakat, orang nang ya dituhakan oleh masyarakat. Nah, biasanya kan kalau kita nih kan di mana-mana dihargai orang ya, dihargai orang, diundang orang. Ada suatu saat orang kita kada mau undang kita. Jangan tersinggung. Koi orang sangka baik aja. Kenapa? Mungkin orang kada ingat. Nya ada nenek menyambat misalnya. Oh, diundangi jar. Aku nih tokoh, kenapa kada diundanginya? Mado misalnya ke orang kadawan orang undang tebang madu ke orang, pakai kisah ke orang, aku ini dianggap apa di kampung? Bisa kayak itu. Jangan kita kada perlu penilaian manusia, kita kada perlu dianggap oleh manusia, yang penting kita dianggap oleh Allah sebagai hambanya sudah cukup. Dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya sudah cukup. Manusia menghargai kah kada kah? Nah, bila berucap kayak itu aku nih tokoh di kampung ya, nya kada tahu aja mau nang aku kada ya, aku nih dianggap apa ya, berarti nya menganggap dirinya mulia di hadapan manusia. Hati-hati itu. Nah, jadi misalnya kita ya lo anggaplah jadi orang besar, jadi apa pejabat, apakah jadi ulama kan. Orang kada mau undang, orang kada mau hari kada apa-apa. Manusia menghargai kada jadi apa-apa juga. Ya kan? Yang penting Allah Ta'ala mengakui sebagai hamba, Nabi Muhammad mengakui sebagai umat sudah cukup. Kita hendak mencari penilaian manusia, hendak mencari nama. Hendak mencari nama tuh di kuburan banyak. Di nisan kuburan tuh banyak nama mencari nama ya Allah. Nama siapa almarhum siapa misalnya ya Allah. Nah itu. Jadi kita membantu orang ya kalau dihargai orang kah? Orangnya tuh imbahnya tuh menyariki kita kah? Jangan kita mau ongkit kebaikan kita, tapi ini hilang kesian kita. Gitu. Jangan minta hargai lawan manusia. Bapak juga minta hargai manusia, keriknya manusia kalau memberi pahala juga. Ya kalah. Sama aja juga tuh masuk bantuan juga, walaupun tidak berupa duit. Bantuan moral kan material kayak jalan tuh
Sama juga toh, itu kan termasuk jasa kebaikan itu kita memasukkan orang begawi lalu terima. Kalau misalnya orang dapat gaji, ya Allah, anggaplah orang tuh kada tahu-tahu lagi kita. Lalu kita mau ya inya tuh jar, mun kada daya masukkan jar. Anu jar ada anu jar. Nah, itu hati-hati juga, hilang pahala nang amal kita sampai kebaikan kita tadi. Atau menurut ini ada orang bersaruan kalau bilang kau sambil sabuk tak ada aja lah itu. Ada kan orang asal jurnal itu orangnya. Itu salahnya Pak, emang sebenarnya seharusnya kita kada berhak pang menggugatinya tak sarahnya. Inya aruh kai duitnya, tak sarahnya nak menyorba lingkap tak sarahnya. Ya kalau ya kita kada perlu itu amun kita sarikon inya berarti kita bisa menganggap diri kita mulia atau kenapa ya aku ini kada disarunya ya. Baik sangka aja kita, mungkin inya kada ingat kah atau kayak Kan kadang-kadang orang bilang itu bilang orang itu bersaruan ya. Terserah orang itu. Terserah orangnya itu nah. Terserah orang bersaruan. Ada dulu orang kata juga disaru. Sama juga kayak ulun ini kata juga kada disaru. Nyaman santai aja di rumah. Orang bilang disaru udah buat. Banyak ada dapat gampang aja dulu. Iya. Sana berjodoh beriman. Jadi kita kalau menanggapi atau menghadapi orang yang kada menyaruba pecabut-cabut tuh kita santai aja tah. Jangan menyalahkan inya lawan tasarahnya inya aruh aku di rumahnya juga itu nah. Tasarahnya aja gitu nah. Kan mungkin inya kada katuju kawan kita ya tasarahnya kan kita ini kan kada kawan mencari orang katuju berataan ya lah nabi aja. Ada kada katujuan sirin. Ya, biasa aja tah. Nah bagusnya tuh sangat baik aja tah. Nah itu. Jadi jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita nang masa lalu atau pemberian kita hilangin pahala kita membantu tuh. Nah, wala aza jangan juga aza tuh menyakiti orang nang diberi itu dengan apa? Kalau di dalam tafsirnya ini dengan perkataan. Contoh kayak ini, memberi ya tapi kasar pandir. Minta pang jalo ni butang. Boy kamu ini ya, kalau bercari kado ya, penggalangan gonol aja jar. Penggalangan tuh kada kawari jadi patukan. Memang ini misalnya walaupun bawa otot loh, tapi dia kada diterima. Bilanya malam bapak kayak tapi miskin, banyak kayak orang miskin bawa otot juga lah. Penggalangan gonol ya, bawa otot jar. Bo minta onon jar. Tapi memberi ya bang, jangan memberi itu memberi sudah jangan muntung nah, karena kada ikhlas mau kita paksa itu memberi. Nah dimamai dulu orangnya diberi jangan kayak itu, beri sudah. Nah atau misalnya marangot muha nih kayak nih, kada dapang mau ucap kasar ada, memberi ya tapi tak paksa muha masam tandanya, nah jangan juga. Jadi kita tuh hendak bapahala tuh memberi memang dasar hati ikhlas. Tandanya hati ikhlas ya insya Allah muha kada masam. Nah dengan senyum, kata-kata bagus pulang. Nah terima kasihlah pian menerima akan, pian kada menerima akan kada dapat pahala ulun. Nah itu bagus kan manis toh. Pandiran mudahan pian sugih. Nah dalam hati kan amun pian sugih ya pian kada minta-minta lagi. Nah kayak bagus saja Pak. Bagus ya pandiran kayak itu. Tak manis ya daripada pandir ini kan misalnya memberi kada, muhamarangut, pandir kasar, itu tombol kada bagusnya itu nah. Itu. Jadi orang yang mensedekahkan menafkahkan hartanya di jalan Allah atau membantu orang Islam yang lagi kesusahan, dia tidak menyebut-nyebut pemberiannya itu di hadapannya atau di hadapan orang lain, kada juga menyakiti dengan sebab marangot muha, dengan perkataan kasar atau ada juga dengan doa yang kada baik. Hanya ada juga memberi pian tapi mendoakan kada bagus. Contohnya apa yo kayak apa contohnya yo diberi yo ikam ini ya kemudian pakir belawasan ya misalnya kada bagus doa ya doakan tuh dan ikam sugihin nggak memberi tapi mendoakan kada bagus. Nah artinya kadidan itu kada ada menyakiti, kada ada kasar ya kalau tidak merangut. Itu napa? Lahum ajruhum inda rabbihim, mulut tadi.
bagi mereka itu nang bersedekah ikhlas tadi ajruhum akan mendapatkan pahala nafkah mereka itu kenapa inda rabbihim ay fil jannah kena di sisi Tuhan mereka yaitu Allah di surga bang kena. Nah jadi kita bersedekah telah walaupun ada riwayat hadis yang mengatakan bila bersedekah ikhlas insya Allah kena rezekinya bertambah di dunia, cuman tujuan kita kada dunia lah. Seandainya Tuhan memberi di dunia juga gantian ya kada bapak tapi ini apa tujuan kita utama tuh biar di dunia kada bapak kada dibalas Tuhan, tapi di akhirat kena dibalas Tuhan nanggonal yaitu surga gitu. Kalau misalnya pian ahli sedekah sudah tatap aja kada sugih-sugih nih kena di akhirat sugihnya kita. Nah kena di akhirat sugihnya di dalam surga. Nah itu wala khaufun alaihim itu kah bunyi anunya tadi yalah wala khaufun alaihim dan tidak ada rasa ketakutan atas mereka. Maksudnya ini dalam tafsirnya mereka itu tidak takut akan hilang pahala mereka itu dan tidak takut akan azab, tidak sekali-kali takut akan azab. Maksudnya di akhirat tuh orang ahli sedekah nih di dunia nih ikhlas tadi kan tanda-tanda ikhlas sudah dijelaskan itu kan di akhirat kena kada takutan hilang pahala, insya Allah dapat tuh pahala sedekah atau asal ikhlas dan kada takutan azab. Kenapa? Aman daripada azab orang yang ahli sedekah nih aman daripada azab neraka. Walahum yahzanun dan mereka itu tidak sedih atas apa yang mereka tinggalkan daripada yang mereka tinggalkan. Sehingga mereka itu mati tuh ada takutan meninggalkan dunia ini. Kenapa? Sudah dikirim harta berdulu ke akhirat. Nya nang sedih nang takutan tuh kayak ini. Orang ini sugih tapi memalar. Kada akun bersedekah, kada akun menyumbang, kada akun membantu. Mati itu kena nang sedih. Melihat buku orang tuh, betul 4 juga kayak orang juga. Tapi kita itu baik sangka aja, terserahnya ya kalau juga kita kada berhak untuk orang tuh menghakimi atau menyebutinya. Ya kan itu kan sunat aja tah. Kan sunat ini kan terserah aja lah. Seandainya nya kada menyumbang kan, kada baju, cuman kada cocok pang ya kalau bagi orang nang sugih. Nang adab orang sugih ini kan ya sesuaikanlah dengan kasugihan. Ya kalau tapi seandainya nya menyumbang melati orang juga ya terserahnya gitu nah. Ya, yang penting kita salahnya bang ya kalau itu. Nah, cuman kita tadi ya baik sangka ya Allah. Mungkin inya menyumbang di lain sudah banyak bisa aja kita. Atau kalau jauh sompol kayak ini kita tuh lah melihat orang sugih. Ini kan maksudnya kalau kita sugih jangan mamalar. Nah, kalau orang misalnya sugih kada terlihat bersedekah, kita jangan buruk sangka dulu. Siapa tahu inya sudah berzakat wajib. Amin sudah berzakat wajib itu kan tunai sudah kewajibannya. Kalau masalah nang inya bersedekah sunat tuh terserahnya bersedekah kada kah? Nah itu nah. Tapi kalau untuk kita ya kalau jangan sekedar nang wajib aja nang sunat juga ya kalau amun kita sugih nih. Mun orang tuh terserahnya kan terserah masing-masing diri. Kalau cuman kita apa namanya ya baik sangka lawan inya tuh nah. Kadang juga kalau kita mengarasi kalau yang harus ya kita menyumbang nih sa pemberi orang ya kalau sukarela aja. Nah cuman kita jangan menuruti kayak itulah. Misalnya kita sugih tuh jangan nuruti kayak itu. Jangan kita sugih malah hati-hati bukunya orang 10.000 empat juga 10.000. Bagus saja kita ya kalau mungkin ya kada akun diketahui kah. Bisa juga kan itu niatnya kayak itu.
Tanpa nama. Ada juga dosa pada orang tua saya minta semua doang. Kayak ulun lagi nang setiap hari Jumat tuh kan ada akun disebutkan ngarannya dari hamba Allah aja. Memang dari sononya bukan ulun kada menyambat nang dari si anu lah. Memang orang nggak ada akun paling naran arwahnya aja untuk arwah anu dari hamba Allah untuk arwah anu gitu. Nah itu. Dan kita kawa menuruti apa orang-orang yang pemurah yang sebagaimana yang itu contohkan dalam ayat Quran nih, pemurah ikhlas pulang gitu nah. Dan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.